Assalamualaikum, selamat pagi keluarga Indonesia. Balik lagi di channel Ibuku Menggendong bersama saya Teteh Lingga, konsultan menggendong kesayangan kamu. Di kelas kali ini kita akan bahas jenis-jenis gendongan, karena ternyata banyak banget ya jenis gendongan sekarang. Udah siap? Jangan lupa subscribe dulu dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan. Oke, kita bahas sekarang. Oke, banyak banget sekarang di pasaran ya jenis-jenis gendongan yang ada di Indonesia, lokal maupun interlokal gitu. Memang kadang-kadang buat orang tua yang baru punya bayi, bahkan yang udah 2-3 juga ngelihat sekarang, wih gendongan banyak banget ya jenisnya ya. Terus gendongan apa nih yang cocok buat bayi aku gitu. Aku sering banget dapat pertanyaan, Teh, bayi aku usia segini, aku bisa pakai gendongan apa ya? Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu gendongan-gendongan yang ada di pasaran saat ini dan bisa dipilih sama orang tua. Yang pertama namanya jenisnya pouch atau ya kantong ya. Bentuknya tuh kayak sarung tapi lebih lebarnya lebih pendek gitu. Nih, si pouch ini kalau di Indonesia lebih dikenal sama geos karena si gendongannya itu bahannya dari kaos. Kalau di luar sana bahannya itu biasanya nggak stretchy kayak kaos gitu. Nah, si geos ini bisa dipakai untuk bayi newborn bisa sih, tapi nanti posisinya nggak ergonomis ya, posisinya adalah tiduran gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen pakai si geos ini dengan posisi ergonomis, biasanya itu di usianya setelah dia bisa punya kontrol kepala yang baik. Kenapa? Karena si geos ini kan dia punya sizing ya, ada ukurannya gitu. Jadi bagian atasnya itu nggak bisa bener-bener kayak tight, yang fix itu ya, tight banget. Jadi nggak bisa mensupport si punggung bagian atas bayi dengan benar-benar baik untuk newborn. Biasanya kalau bayinya udah agak besar itu udah oke dipakainya. Yang kedua adalah gendongan tradisional kita yang kita banggakan, yaitu selendang batik atau jarik atau bahasa Sunda nama samping. Nah, ini memang gendongan yang biasanya turun-temurun dikasih. Aku juga dikasih sama ibu aku pas lahiran anak pertama. Iya samping neng kanggo ngais budak gitu kan ya. Si jarik ini biasanya panjangnya ya 1,8 sampai 2 meter gitunya, dan murah banget gak sih, dan mudah banget didapat ya. Nah, kalau misalnya orang Indonesia itu biasanya dipakainya itu di uel-uel di sini ya, twist and tuck gitu, diputer terus dimasukin gitu. Cuman kan jadinya gak nyaman ya Bu. Nah, makanya nanti kita di sesi berikutnya akan coba kita bedah jarik gimana caranya biar dia bisa dipakai untuk gendong ergonomis. Si jarik ini juga gampang banget dipakainya dari newborn sampai toddler kalau kuat ya, dengan berbagai macam teknik. Jadi the best lah pokoknya jarik. Oke. Yang ketiga ada ring sling. Ring sling ini sebenarnya kayak jarik kain gitunya, panjangnya juga sekitaran jarik lah 2 meteran gitu, terus dikasih ring di ujung, salah satu ujungnya dijahitin ring, ada 2 ring di situ. Terus kita masukin lah kainnya, jadi lebih gampang. Jadi kalau misalnya jarik di uel-uel takut jatuh, terus kalau misalnya agak susah tali temali, nah pakai ring ini tuh mempermudah. Ring sling juga bisa dipakai buat newborn sampai toddlernya. Cuman kan tumpuan bebannya tuh cuma 1 bahu, jadi biasanya berat. Kalau udah anaknya tambah besar ya tambah berat gitu. Jadi harus berganti-ganti bahu atau berpindah ke jenis gendongan selanjutnya, yaitu nomor 3 ada soft structure carrier atau SSC kita singkatnya, atau biasa kita kenal dengan gendongan ransel. Nah, gendongan ransel ini ada banyak banget macamnya, kita juga akan bahas lebih mendetail gitu ya. Tapi sekarang gendongan ransel ini ada yang bisa di-adjust settingannya gitu, biar dikecilin sekecil mungkin si depannya itu, si body panelnya itu, jadi bisa buat newborn. Kalau dulu
zaman Teteh punya anak kecil, anak pertama tuh nggak ada yang kayak gitu. Biasanya kalau misalnya mau pakai SSC, kita harus pakai yang namanya infant insert gitu ya, untuk baby kecil, di dalamnya itu infant insert. Terus si gendongan itu baru nggak usah pakai infant insert, itu biasanya di atas 4 bulan atau 6 bulan tergantung besar bayinya. Nah, kalau sekarang bisa dari newborn, dan biasanya juga durasi pakainya lama ya, bisa sampai toddler juga. Ada yang bisa gendong depan, gendong samping, gendong belakang juga. Emang ini favorit, biasanya favorit bapak-bapak ya nggak sih? Favorit ibu-ibu juga sih. Aku juga sering pakai ini. Yang kelima, itu ada yang namanya wrap. Wrap itu adalah kain panjang. Nah, wrap ini ada 2 jenis ya. Yang satu bahannya stretchy atau melar. Biasa kita sebut stretchy wrap. Stretchy wrap ini salah satu yang populer banget di Indonesia ya, alhamdulillah, dan terjangkau juga. Biasanya harganya di kisaran 180.000 sampai 250.000 gitu, tergantung motif, tergantung bahannya. Nah, ini juga nyaman banget. Emang diubet-ubet gitu ya, kelihatannya awalnya kok ribet, padahal kalau udah cobain nggak seribet itu loh ya. Nanti aku akan kasih tutorialnya dan kita bahas secara mendalam ya. Nah, ini tuh nyaman banget ya di tubuh kita. Dia memeluk bayi, memeluk tubuh kita. Jadi distribusi bebannya itu benar-benar merata. Ini bisa dipakai dari newborn sampai ya tergantung kemelaran kainnya ya. Bisa mungkin sekitar 10 kg sampai 12 kg gitu. Ya tergantung kemelaran kain dan tergantung kenyamanan kita sebagai penggendong juga. Cuman biasanya agak panas ya, karena dia kan diubet-ubet gitu ya. Kemudian ada jenis wrap yang tidak melar, biasanya terbuat dari kain tenun, makanya kita sebut woven wrap. Woven wrap ini di Indonesia nggak begitu populer karena biasanya agak sulit mendapatkannya. Di Indonesia sendiri sekarang udah nggak ada yang jual ya, yang lokal gitu. Biasanya kita dapat dari luar negeri belinya, jadi lumayan harganya mahal. Cuman ini tuh benar-benar versatile, bisa dipakai buat apa aja. Banyak banget teknik yang bisa digunakan untuk menggendong bayi, depan, samping, belakang. Panjangnya juga macam-macam, warnanya juga cantik-cantik, materialnya juga beda-beda. Ini adalah memang gendongan favorit saya ya. Dan karena banyak banget tekniknya, bisa dipakai buat selimut, bisa dipakai buat ayunan, bisa dipakai buat gendong, bisa dipakai buat shawl, pokoknya segala macam lah. Dan woven wrap ini bisa dipakai dari newborn sampai preschooler. Preschooler itu mungkin usia 5, 6, 7 tahun, 8 tahun juga masih bisa. Kalau misalnya kitanya masih kuat gendong. Biasanya sih kainnya itu emang kuat banget. Kemudian juga ada jenis gendongan namanya mehdai. Dari namanya mungkin udah ketahuan ya dari mana. Ini adalah gendongan dari Cina. Ini beberapa kali juga ada yang jual di Indonesia ya, produk lokal, tapi sekarang mungkin udah berkurang. Tapi ada yang masih jual hybridnya. Nah, hybrid nanti ada lagi. Oke, mehdai ini bisa dipakai biasanya dari newborn, tergantung desainnya juga ya. Ada yang bisa kita kecilin sampai dia bisa dipakai di newborn, sampai nanti dia toddler, usia 2 tahunan lah biasanya. Ini juga nyaman banget. Ini adalah asal mulanya soft structure carrier, terinspirasi dari mehdai ini gitu. Cuman kan kalau soft structure carrier pada bakel klek klek klek, kalau mehdai masih ditaliin untuk di bahu sama di pinggangnya. Jadi nyaman banget, memeluk banget, snug banget. Pokoknya distribusi bebannya juga enak banget. Kemudian ada juga yang namanya onbuhimo. Nah, dari manakah dia? Kalau dari namanya pasti ini di Asia ya. Bener banget. Ini tuh onbuhimo itu berasal dari Jepang. Nah, ini onbuhimo ini kalau angkatannya aku zaman bahula gitu, itu ada yang namanya film Osin. Nah, dia suka ngegendong bayi gitu ya. Dia ngerawat bayi tuannya gitu, dia gendong itu di belakang. Nah, pakai gendongannya tuh jenisnya ini onbuhimo. Jadi memang khusus untuk gendong bayi di belakang. Bisa sih gendong di depan, tapi sangat gak nyaman ya. Teteh udah pernah cobain. Jadi emang enaknya tuh gendong di belakang dan dia posisinya bisa sangat tinggi, jadi ergonomis gitu. Cuman
selama pengalaman ya gendong pakai On Buhimo itu nggak bisa yang lama-lama banget juga, karena dia tuh bebannya cuma benar-benar di bahu aja. Kalau soft structure carrier itu kan ada di pinggang ya, ada bandnya, jadi ada 3 titik lah gitu. Tapi kalau On Buhimo ada 2 titik aja di bahu kanan kiri, jadi relatif memang lebih cepat pegel ya. Cuman ini tuh enak banget buat misalnya ibu-ibu hamil. Nih, ibu-ibu hamil punya bayi, masih punya si kakaknya ini, si calon kakak ini masih usianya balita gitu kan, belum 1 tahun, 2 tahun, yang masih pengen digendong. Tapi perut kan ada isinya, kita nggak mau ada tekanan di bagian situ. Biasanya pakai On Buhimo. Jadi gendong anaknya itu di belakang, sama sekali nggak ada ketutupan atau apa di depan gitu. Jadi bayi di rahimnya itu aman, anak juga bisa kita gendong dengan aman juga di belakang. Nah gitu. Dan dari semuanya ini muncullah yang namanya gendongan-gendongan hybrid gitunya. Gendongan hybrid itu apa? Ya mix and match antara gendongan ini dan itu. Misalnya nih SSC sama stretchy wrap gitu kan. Gimana ya, pengen SSC itu yang sesnug stretchy wrap. Jadi bikinlah SSC tapi bahannya itu dari kaos gitu ta. Jadi biar dia bener-bener ngikutin lekuk tubuh si bayinya. Jadi lahirlah ya kayak Ergo Baby Embrace gitu kan, yang bahannya itu dari kaos gitulah. Kemudian juga di dalam negeri sendiri ada yang namanya Bayiku juga ngeluarin 2 jenis gendongan yang mirip, hampir serupa lah gitu. Jadi SSC tapi juga pakai stretchy wrap gitunya. Kemudian juga ada Mehdai dan SSC. Jadi di waistbandnya itu pakai buckle, tapi badannya di bahunya itu masih pakai biasa di tali gitu. Jadi lebih snug juga. Kemudian juga ada yang jenisnya itu instant wrap. Jadi stretchy wrapnya udah dijahit, itu juga termasuknya hybrid ya. Udah dijahit, jadi tinggal lep dipakai gitu aja. Kemudian ya banyaklah jenis-jenisnya yang hybrid gitu untuk memudahkan orang tua menggunakan gendongan-gendongan ini. Gitu. Jadi memang banyak ya jenis-jenis gendongan yang bisa dipilih. Kita akan bahas satu persatu yang lebih detail. Aku kasih tutorialnya how to, tips dan triknya di kelas selanjutnya ya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan kelas berikutnya yang pastinya lebih seru lagi, karena kita akan masuk ke dalam tutorial, tips dan trik di setiap gendongan. Kita bedah semuanya setajam silet. Enggak. Oke, itu aja ya. See you in the next class dan happy baby wearing.